Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Ramadhani dengan NPM 2250338. Perkenalkan, nama saya Dinda Vanessa Estianti dengan NPM 22503052. Perkenalkan, nama saya Gina Zahira dengan NPM 22503065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Melika Cahyani dengan NPM 2250300039. Perkenalkan, nama saya Alfian Yusuf dengan NPM 2250300041. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi secara general ataupun secara umumnya. Nah, demokrasi ini sendiri disebutkan sebagai suatu sistem politik bagi sebuah negara. Nah, karena itu, karena negara kita Indonesia ini menganut sistem politik demokrasi, teman-teman perlu tahu sistem politik demokrasi seperti apa yang diterapkan di negara kita. Oleh karena itu, di sini kami dari kelompok 2 akan mengajak teman-teman untuk mengetahui mengenai demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini sebagai sistem politik demokrasi yang diterapkan di negara kita. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi ini pula, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila ini sebagaimana tercantum dalam sila keempat yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang selanjutnya ada sejarah singkat mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru, yaitu setelah tahun 1966. Istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai bentuk reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto menyatakan, demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Yang pada artinya, dalam menggunakan hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam penerapannya selama Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang didambakan. Presiden Soeharto pada saat itu menjalankan pemerintahan yang cenderung represif dan terkesan manipulatif. Berikut ini merupakan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah dasar nilai Pancasila didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadikan pedoman menjalankan sistem politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya yang kedua ada kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Rakyat memilih hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Jika hukum tidak berlaku, maka yang terjadi adalah anarki bukan demokrasi. Sehingga ciri utama sistem demokrasi adalah tegak hukum masyarakat dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah keberagaman dan toleransi. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Demokrasi Pancasila mendorong adanya kerukunan toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam Persatuan Indonesia dan Pancasila. Yang keempat, ada gotong royong. Konsep gotong royong atau kerjasama dalam masyarakat juga menjadi ciri demokrasi Pancasila. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam pembangunan maupun dalam menjaga keharmonisan sosial. Gotong royong menjadi landasan dalam membangun solidaritas dalam persatuan. Kelima ada perlindungan hak asasi manusia.
Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berorganisasi, dan hak untuk beragama. Keenam, ada partisipasi publik. Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat diharapkan ikut serta dalam konsultasi publik musyawarah dan diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Yang ketujuh, ada sistem ketatanegaraan. Penerapan demokrasi Pancasila melibatkan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Berikut ini merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan juga mekanisme partisipasi publik yang lainnya. Yang kedua, kita akan membahas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsip demokrasi Pancasila ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan juga hak asasi setiap individu. Artinya, demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi Pancasila yang ketiga ada persatuan Indonesia. Pada prinsip demokrasi Pancasila ini menekankan pentingnya membangun persatuan dan juga kesatuan di dalam sekelompok masyarakat yang beragam. Pada prinsip demokrasi Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada prinsip demokrasi Pancasila ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila ini menekankan pula perlunya keadilan sosial dan juga redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada pemilihan umum. Penerapan demokrasi Pancasila terlihat dalam pemilihan umum sebagai proses partisipasi rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya. Yang kedua ada sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tercermin dalam sistem ketatanegaraan yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua warganya. Yang ketiga ada partai politik. Terdapat partai politik yang berperan sebagai wadah ekspresi politik masyarakat dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Yang keempat ada mekanisme konsultasi publik. Proses konsultasi publik menjadi sarana untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mencerminkan aspek partisipatif dalam demokrasi Pancasila. Yang kelima ada perlindungan